Tahun sudah berlalu dari masa cerita Elsa dan Anna di petualangan yang pertama, dan mereka sekarang sudah hidup bahagia di kerajaan. Ada yang kamu ingat waktu kita masih kecil? Ingat. Dan mereka pun teringat. Mama, ceritain kita sebuah cerita dong. Ayah aja yang cerita. Baiklah, ayah akan bercerita untuk kalian. Dulu ayah itu pernah pergi bersama kakek ayah, tapi kami waktu itu diserang oleh sebuah kondisi yang membingungkan, sehingga kerajaan kita terbelah menjadi dua di kabut yang itu. Kenapa bisa perang sih, Ma? Udah, gak usah pikirin perang. Ayo kita mendingan nyanyi aja. Itulah cerita Elsa dan Anna ketika masih kecil dulu. Namun tiba-tiba pada hari ini Elsa mendengar sebuah suara. Suara apa sih itu? Tiba-tiba istana mereka diserang oleh sebuah keadaan yang sangat membingungkan. Wah, semua orang pada panik. Hei, para putri, kondisi kerajaan lagi kacau. Kalian harus pergi ke negeri di balik kabut untuk menyelamatkan negeri ini. Kau dengar itu, Elsa dan Anna? Dengar. Akhirnya Elsa, Anna, dan Sven beserta dengan Kristo pergi untuk menembus negeri kabut. Lalu mereka sampai di negeri kabut dan tidak ada yang bisa menembus kabut itu, hingga akhirnya Elsa menerobos kabut itu dan memberi jalan. Mereka cuma Elsa dan Nana aja yang bisa masuk. Akhirnya semuanya mereka bisa masuk, tapi mereka kebingungan dan mereka pun diserang oleh makhluk-makhluk yang tidak mereka ketahui. Pertama-tama mereka menghadapi makhluk api. Wah, lalu mereka pun menghadapi makhluk-makhluk kecil. Dan akhirnya mereka pun bertemu. Angin topan. Dan akhirnya mereka sadar, mereka bertemu dengan para warga di negeri di balik kabut. Ternyata di negeri di balik awan ada dua pihak yang berseteru, yaitu para penyihir melawan tentara-tentara kerajaannya Elsa dan Anna yang ternyata bertahan di zaman itu, dan mereka selalu berperang dan bertempur hingga Elsa dan Anna pun bilang stop. Dan sepanjang perjalanan itu, si Hans selalu ingin mengajak Anna untuk menikah. Anna, aku mau menikah denganmu, apakah kau mau? Kamu bercanda. Akhirnya Christoph pun pergi dan dia tidak tahu kalau Elsa dan Anna pergi ke tempat lain. Kan Ayah tahu, siapa tahu Ayah lihat orang tua kita. Ayo kita tanya ke Ayah. Ayah, apakah kamu tahu ayah ibu kita? Akhirnya ketika berbicara dengan Air, Elsa dan Anna tahu bahwa ternyata ayah dan ibu mereka sebenarnya juga pergi ke negeri di balik kabut, dan mereka gagal dan tidak bisa pulang karena ada sebuah kejadian yang membuat mereka celaka. Lalu mereka pun mengobrol-ngobrol dan Elsa bilang sama Anna, Anna, aku ingin pergi mencari jawaban. Aku mau ikut. Kamu tidak boleh ikut. Lalu Elsa pun menipu Anna dan akhirnya Anna malah jadi pingsan dan Anna pun jadi pergi dan tidak bisa mengikuti Elsa. Elsanya pun pergi ke air dan dia berenang ke air di dalam, dan ternyata ketika di dalam dia bisa mendapat jawaban dari air. Ternyata ada sebuah kejadian di negeri di balik kabut. Ternyata dulu kakek mereka sudah berbuat jahat. Akhirnya Elsa pun melepaskan semua kekuatan untuk bisa menghancurkan kabut, tapi kabut itu akan menghancurkan kerajaan mereka.
Lalu Elsa pun bergerak. Dia mengejar ke istananya dan akhirnya dia menghalangi istana yang mau kebanjiran dan akhirnya dibekukan oleh Elsa. Takut, takut. Air akan menimpa kita semua. Mati air, jadilah es. Dan akhirnya es itu berhasil membuat tidak jadi celaka istana. Elsa, anak, aku tahu caranya untuk kita menyatukan kedua kerajaan ini. Biarlah kau menjadi ratu di kerajaan manusia dan aku menjadi ratu di kerajaan sihir. Tapi kita menjadi jembatan ya, kedamaian. Oke, akhirnya kerajaan sihir dan kerajaan manusia bersatu dan tidak lagi saling berperang. Dan mereka pun nyanyi Into the Unknown. Into the unknown. Oke, ceritanya sudah selesai. Inilah dia pemainnya. Yang mainkan Elsa adalah Kok setiap hari? Renata. Setiap hari apa terus? Dan inilah dia Gisel. Inilah cerita kami. Sampai jumpa. Ana, tapi kita menikah ya. Ya. Yeay.